Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel horor. Oke, jadi selama pandemi ini gue itu di rumah dan mencari hal-hal yang baru. Entah itu buka Instagram, buka di Facebook, atau buka hal-hal yang media sosial lah. Dan ketika gue itu selalu mencari itu yang pertama horor, karena itu udah hobi gue. Jadi dulu itu gue itu selalu selalu mengumpulkan tentang horor atau ya hal-hal yang bergaib lah. Jika kalian pencinta horor, coba deh kalian cari artikel-artikel tentang horor atau tentang hal-hal yang mistis. Itu seru banget guys, dan itu hal tantangan hidup. Jadi guys, tanpa pikir panjang, gua akan cerita guys. Ini gua dapat dari Instagram. Jadi malam-malam itu gua tuh bingung mau apa, dan akhirnya gua dapat dari Instagram itu tentang horor guys. Yang pertama itu mistisnya seorang nenek. Jadi guys, gua cerita. Jadi si punya Instagram ini, punya akun ini, dia cerita mungkin ya, atau dia berbagi cerita kepada teman-teman sosial medianya. Dan akhirnya gue baca itu, jadi dia itu punya neneknya itu meninggal sekitar sebulan yang lalu. Tapi selama neneknya masih hidup, nenek ini sering mendengarkan lagu-lagu yang lama, seperti tembang-tembang Jawa atau hal-hal yang udah kuno. Karena nenek ini suka lagu lama, akhirnya si cucunya ini mengalami hal ganjil. Gue bacain guys. Nenek sangat suka mendengarkan lagu lama. Jadi gue ceritain tadi, nenek ini suka banget sama lagu lama. Lagu-lagu tersebut bahkan sudah jarang terdengar di zaman sekarang. Jadi si cucunya ini bercerita di media sosialnya itu lagu-lagunya tersebut saking lamanya zaman sekarang jangan didengar guys. Nenek suka mendengarkan lagu tersebut sambil bersantai atau saat tengah menyapu. Jadi nenek itu semasa hidupnya itu dia selalu menyapu-nyapu, selalu membersih-bersih sambil bernyanyi guys. Bernyanyi itu lagu-lagu yang lama. Dan sampai zaman sekarang itu gak terdengar. Suatu hari aku lihat nenek sedang masuk ke rumah sambil memutar lagu-lagu tersebut. Jadi suatu hari si cucunya ini melihat neneknya itu masuk ke rumah sambil memutarkan lagu-lagu lamanya tersebut. Aku menyapa nenekku. Nah, si cucu ini menyapa, "Hai Nek," mungkin gitu ya. Mungkin si neneknya cuma lihat doang kali ya, gitu. Jadi si cucu ini menyapa guys. Tapi nenek tidak menjawab. Tuh, berarti hal-hal ganjil tersebut sudah dialami sama si cucu ini. Ketika si cucu ini melihat nenek tersebut lalu menyapa, "Hai Nek," si nenek ini mungkin melihat tapi gak menjawab guys. Awalnya aku pikir nenek tidak mendengarkan karena usianya yang sudah renta. Jadi awalnya aku membiarkannya. Nih si cucu ini jadi mungkin cuma halo Nek, si nenek ini mungkin cuma lihat doang, tapi pikiran si cucu ini tidak berpikir hal aneh-aneh. Mungkin udah bodo amat, mungkin gak kedengaran karena sudah renta kali ya. Namun sedetik kemudian aku tersadar. Sedetik kemudian si cucu ini tersadar. Mungkin kaget kali ya, astagfirullahaladzim, mungkin gitu. Nenek sudah meninggal seminggu yang lalu. Anjir, berinding gue ya. Jadi si cucu ini melihat sosok neneknya sedang mendengarkan lagu-lagu yang lamanya. Lalu si cucu ini menyapa, "Hai Nek," mungkin gitu kali ya. Si nenek cuma melihat, tapi pertama-tama si cucu ini pikirannya itu tidak hal-hal yang ganjil. Tapi setelah sedetik kemudian si cucu ini tersadar. Mungkin dia langsung kaget gitu kali ya. Nenek sudah meninggal seminggu yang lalu. Waduh. Jadi si nenek ini sudah meninggal seminggu yang lalu guys. Berarti nenek tadi siapa dong?
Jika kalian suka cerita tadi tentang nenek misterius, tolong komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe, lalu share ke media sosial kalian. Oke guys, itu yang pertama ya. Next, yang kedua. Jadi ini bercerita tentang dia punya teman, tapi temannya misterius seperti nenek tadi yang pertama. Si orang ini mengajak temannya yang bernama Kirana untuk menguji nyali di rumahnya pada malam Jumat Kliwon, dan ketika pada orang tuanya itu udah tidur pada jam 10 malam. Kirana datang lebih awal. Jadi temennya ini yang namanya Kirana datang lebih awal guys daripada dia. Jadi si orang ini karena gak mau ketinggalan sama temennya itu, jadi dia juga sama guys, cepet-cepet tuh. Tapi yang lebih awal adalah Kirana guys. Di saat kami uji nyali, nah ketika itu mungkin mereka udah sampai kali guys, udah sampai dan uji nyali pun dilangsungkan. Tidak ada hal yang menakutkan. Mungkin mereka berdoa, mungkin uji nyali biasa aja kali ya, karena tidak hal yang menakutkan guys. Semuanya biasa-biasa saja saat kami memulai uji nyalinya. Tapi di saat itu karena Kirana ingin ke kamar mandi sebentar, aku pun harus duduk menunggunya sampai ia selesai. Jadi ketika uji nyali karena tidak ada apa-apa, mungkin hal biasa kali uji nyali. Dan setelah itu Kirana minta izin kepada si orang itu. Mungkin gue izin dulu nih. Kemana? Mungkin gitu kali ya. Gue mau ke kamar mandi sebentar. Diizinin tuh sama temannya. Akhirnya si Kirana ke kamar mandi. Akhirnya si orang itu, si temannya Kirana tadi itu duduk sendirian guys. Kirana pun selesai dan melanjutkan uji nyali kami. Nah si Kirana datang guys. Lalu si Kirana datang, uji nyali pun dilangsungkan lagi. Namun tak tahu mengapa Kirana menjadi sedikit pendiam. Merinding guys. Jadi ketika sudah uji nyali tersebut dilangsungkan, ternyata si Kirana itu datang tapi pendiam, nggak biasanya guys, nggak biasanya si Kirana itu jadi pendiam gini. Aku pun bingung mengapa ia menjadi pendiam, padahal ia hanya dari kamar mandi, tanda tanya. Jadi dia bingung, wah kenapa nih Kirana jadi pendiam gini dalam hatinya, padahal dia kan cuma ke kamar mandi doang gitu kali ya. Aku juga ikut menjadi pendiam. Jadi saling diam aja nih guys, karena si Kirana diam, si orang ini pun diam karena bingung mau obrolan apa, karena lagi uji nyali guys. Takut kan lagi uji nyali. Mungkin dengan aku melakukan hal ini, Kirana bisa berbicara dengan bersamaku, tapi hal yang aku lakukan itu salah. Jadi si orang ini melakukan hal-hal apa, mungkin nyolek atau gimana, tapi si Kirana ini tidak suka dengan melakukan tersebut guys. Tiba-tiba Kirana berkata, berbicaralah. Kirana ini langsung ngomong, berbicaralah. Aku pun menjawab, mengapa? Kamu kan pendiam. Kalau kamu ingin aku berbicara, kamu harus berbicara juga. Jadi seorang ini langsung jawab, kenapa? Kamu kan pendiam. Kalau aku ingin bicara, kamu harus bicara juga. Jadi si orang ini mungkin buat apa sih kalau si Kirana ini nggak nanya, gue juga mau ngomong apa gitu kali ya. Namun sesaat kemudian, kamu melawanku, kata si Kirana. Jadi sambil kayak membentak gitu guys, kamu melawanku, awas saja kamu. Ini sih tanda tanya banget guys. Kenapa sih Kirana ini jadi pendiam? Ketika ditanya dan ditanya balik, kenapa dia menjadi marah? Aku terkejut, kata si orang tersebut, setengah mati. Jadi dia ini terkejut banget sih, setengah mati. Dan aku berlari ke pintu kamar mandi tempat awal Kirana izin kepadaku. Jadi si orang ini lari nih ke kamar mandi yang tempat awal izin si Kirana tersebut. Semua berubah. Aku melihat Kirana membuka pintu kamar mandi. Ketika si orang itu tersebut ke kamar mandi, karena dia juga ingin ke kamar mandi, karena saking takutnya, dan kedua mungkin dia kebelet juga kali ya guys ke kamar mandi. Tapi hal yang aneh, si Kirana keluar dari kamar mandi guys.
Lalu ia berkata, ayo kita lanjutkan uji nyali lagi. Waduh, serem juga guys ya. Jadi dipikir ternyata si Kirana yang tadi itu yang menyempir, yang pertama awal datang, mungkin siapa dong? Apakah hal gaib? Atau apakah hal makhluk halus? Wallahu alam. Lalu lanjutin lagi. Tunggu Kirana. Si orang ini mengalir. Tunggu Kirana, tunggu. Ya habis dari kamar mandi. Lalu tadi itu siapa? Dan pikirnya dia berkata, jadi yaitu pikirnya itu mungkin berkata-kata kali ya. Si Kirana ini habis kamar mandi. Lalu yang tadi siapa? Masih tanda tanya guys. Oke guys, jika kalian suka cerita yang kedua, tolong komen di bawah. Apa aja kalian komen atau kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, boleh guys. Next, yang ketiga. Dikisahkan dari Mazaya. Jadi, halo Mazaya, makasih sudah memberikan cerita-cerita horor kepada kami, kepada teman-teman sosial media. Dan mungkin jika cerita kamu Mazaya ini menarik, mungkin sudah sudah menginspirasi bagi kami. Terima kasih Mazaya. Di sebuah rumah tinggal 2 orang. Jadi di sebuah rumah ada tinggal 2 orang nih guys. Seorang ayah dan Rizky, seorang ayah dan anaknya, mungkin namanya Rizky. Mereka tinggal berdua guys. Jadi rumah itu ditinggali sama ayah sama anaknya yang bernama Rizky tadi guys. Rizky baru berumur 3,5 tahun guys. Oh iya. Jadi si anak ini mungkin berumur 3,5 tahun guys. Sedangkan ayahnya 30 tahun, ayahnya 30 tahun guys. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa hingga suatu ketika Rizky berbicara pada ayahnya. Jadi mungkin selama hari-hari tidak ada hal ganjil, tapi suatu hari si Rizky ini berkata pada ayahnya guys, "Ayah, kata pembantuku, di sini ada hantu loh ya." Aduh, kok Rizky langsung ngomong gitu ya? Jadi si Rizky ini langsung ngomong gini, "Ya, kata pembantuku di sini ada hantu loh," ujar si Rizky. Ayah menjawab, "Ah, mana mungkin ada hantu." Mungkin ayahnya itu belum merasakan hal ganjil, jadi dia ngomong gini, "Ah, tidak mungkin nak," gitu kali ya. Lanjut si ayah, "Iya ayah," kata anak tersebut, "ada hantu kata pembantu kita." Si Rizky ini kekeh guys. "Ayah, iya benar, di sini ada hantu kata pembantu," katanya. Tiba-tiba ayah berbicara, "Nah, bisakah kau ulangi kalimat itu?" Tanya guys. Si ayah ini langsung ngomong gini, "Nah, bisakah kau ulangi kalimat itu? Ada hantu kata pembantu kita." Anaknya kekeh banget guys. "Nah, cepatlah mengemas barangmu. Sebenarnya kita tidak punya pembantu sejak kamu lahir." Tanya guys. Jadi si Rizky ini sering ngobrol sama pembantu. Pembantu tersebut ketika ngomong kepada si Rizky mungkin gitu kali ya, "Rizky, di sini ada hantu loh." Si Rizky ini langsung ngomong ke ayahnya, "Ayah, di sini ada hantu." Ayahnya bingung. Kata siapa? Kata pembantuku. Mungkin ayahnya tidak punya pembantu, kan 2 orang guys di rumah itu. Lalu si anak ini kata siapa dong? Waduh, penasaran guys. Ini kesimpulannya sih, ini mungkin pembantu ini sosok pembantu yang udah lama tinggal di rumah itu guys. Oke guys, jika kalian suka video sama yang ketiga, tolong komen, jangan lupa tolong komen di bawah. Dan jika kalian punya cerita horor-horor, kalian boleh tulis di kolom komentar kalian atau di Instagram saya, kalian boleh. Lalu kalian cerita, nanti insya Allah kalau ada waktu lah intinya, gua akan ceritakan kepada tim media sosial. Terima kasih sudah dengerin cerita gue. Maaf guys jika kata-kata gue salah atau masih berbata-bata. Ya inilah gue masih khilaf guys.
Jika kalian punya cerita horor yang menarik tentang horor, jangan lupa guys, di kolom komentar kalian boleh kalian boleh ketik komentar, atau kalian boleh ya cerita-cerita horor atau walaupun sedikit, gue akan baca guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.